Udah lama gue tuh nggak nangis melihat sesuatu. Terakhir gue nangis itu karena nangis kecewa lukisan-lukisan disiram sama bahan makanan ya. Bahan makanannya sayang, lukisannya juga sayang. Gue agak hampir nangis. Tapi gue akhirnya nonton sesuatu pagi tadi pas episode ini dibuat dan gue nangis. Gue nggak bohong, gue nangis. Satu, nangis karena istri gue mainnya bagus. Gue terharu sekaligus iri. Sama satu lagi, gambarnya bagus banget. Dan yang bikin adalah Naya Anindita. Terima kasih. Di musikal Payung Fantasi. Thank you so much udah nonton dan udah datang. Gue sebenarnya sempat nervous karena kan itu nggak dibuat untuk layar lebar ya. Jadi pas gue tahu mau ada press screening di layar lebar, gue tuh nervous banget karena itu bukan untuk dibuat di layar lebar gitu. Gue nggak pernah berpikir itu akan masuk ke layar lebar, dan ketika bicara layar yang besar gitu kan artinya semua kesalahan gue akan terlihat terpampang nyata gitu dibanding kalau lu nonton di TV kan. Jadi gue worried banget kayak aduh gimana kalau kelihatan apa kesalahan-kesalahan gue yang kecil yang ada di situ gitu, dan gimana kalau orang nggak happy karena kan secara mixing itu mixingan buat YouTube bukan buat di bioskop, jadi nggak surround gitu. Jadi rasanya pasti soundnya nggak balance, terus semuanya di depan gitu kan. Jadi gue sempet, ntar gimana kalau orang jadi ngedrop gara-gara itu, kayak nggak enak dengernya karena soundnya nggak bagus gitu. Jadi sumpah gue tuh malam itu, malam ketika kita press screening, itu gue berasa kayak melayang, kayak ngawang. Pertama karena gue udah lama banget nggak menayangkan karya gue di layar yang besar dan mendapatkan respon yang direct response gitu loh, direct energi. Kayak sebelumnya kan semenjak COVID tuh imperfect ya semuanya di TV kan. Maksudnya orang nonton masing-masing, gue cuma dapat dari komen-komen orang di WeTV atau di Instagram, sosial media lah gitu ya. Jadi ya udah ya gue cuma scrolling aja baca gitu. Impactnya tuh nggak besar gitu buat gue. Tapi ketika gue menayangkannya di layar lebar dan gue mendapatkan respons langsung, itu tuh gue nervous banget sejujurnya. Kayak gue takut gimana kalau orang gak happy sama hasilnya, gimana kalau gue mengecewakan ratusan orang yang udah kerja di situ gitu buat gue, pemain-pemain gue 30 orang itu nonton terus kayak kok gini sih gitu. Jadi gue sampai pegel dagu gue karena gue kenceng kayak ngegigit mulut sepanjang malam itu. Seenggak pede itu gue sampai gue baru sadar kayak oh ternyata oke ya, itu ketika beres dan semua orang tepuk tangan dan pada bilang bagus, baru gue kayak oh oke, berarti gue melakukan tugas yang baik. Untungnya lu nggak meragukan diri lu ya pas orang bilang bagus. Ini kan karena kalian. Kan suka ada yang gitu kan. Iya. Keraguan lu hilang tuh. Keraguan baru kayak oh iya oke, berarti bagus gitu. Oh iya gue berarti nggak sejelek yang gue pikir gitu, karena gue kecenderungannya ketika gue menghasilkan karya yang gue lihat pasti kekurangannya, kayak duh gue harusnya di sini gue naruh ini, aduh di sini harusnya begini gitu. Jadi gue nggak pernah bisa melihat dari perspektif penonton, gue selalu melihat dari perspektif pembuat karya gitu. Tapi ketika itu udah dilepas ke penonton, gue memilih untuk percaya sama teman-teman gue, sama orang-orang yang nonton pada saat itu gitu. Jadi ketika mereka bilang bagus, oh ya udah berarti gue udah selesai tugas gue, berarti mereka happy sama hasilnya gitu. Tapi di bioskop aja yang terjadi sama gue Nay adalah gue gimana? Gue tuh duduk sampai kayak anjing nih temen gue nih yang bikin nih, gitu kayak nganga gitu. Terus ada beberapa adegan terutama Liviava, bukan karena istri gue adalah anggota Liviava, istri gue memainkan salah satu anggota Liviava, enggak. Tapi gue tuh pas Liviava tuh gue gini ke depan. Karena apa ya Naya? Gue nggak tahu gimana caranya gue tuh seakan-akan kenalan sama personilnya, bukan karena kalimatnya tapi karena gambarnya. Kan kalimatnya kan nalain saya nana ada gitu-gitunya kan. Ini tuh enggak, dari gambarnya tuh nangkep mereka tuh personalitinya kayak apa juga gitu. Jadi si aktornya mengaktingkan, nah gambarnya
si aktornya kali ya. Secara teknis mungkin gitu, gue juga nggak tahu. Tapi gue nggak tahu apa yang ada di dalam lu sehingga lu mengeluarkan itu, Nay. Gue nggak tahu gitu. Jadi mungkin ini kesempatan langsung gue nanya, apa yang lu rasain pas bikin itu tuh apa sih, Nay? Sehingga lu bisa kayak gini, lu punya air bening, lu punya air mineral, yang lu kasih ke orang yang air mineral. Nggak mungkin lu air mineral abis itu lu kasih ke orang jadi Coca-Cola misalnya gitu. Jadi itu tuh indah, itu gue bilang mungkin itu nggak bagus ya buat gue pribadi, itu indah. Bukan karena lu temen gue, bukan karena Galabi jadi salah satu pemeran, enggak, itu indah secara objektif. Apa yang ada di dalam lu sehingga lu bisa ngasih keindahan itu, Nay? Sebenarnya gue merasa bahwa hasil yang ada di yang lo lihat, yang hasil akhirnya itu gue bukan sok merendah, tapi emang beneran purely karena it's a collaborative teamwork. Gue merasanya seperti itu ya. Bedanya sama Nurbaya adalah ketika Nurbaya kita satu sama lain tuh belum punya trust sama masing-masing karena gue nggak tahu, gue belum pernah kerja sama ini, gue belum pernah kerja sama ini, sama halnya dengan yang lain ke gue gitu. Gue nggak tahu Naya bisanya apa, maksudnya Naya apa. Jadi itu penuh dengan ketidakpercayaan. Jadi kebanyakan prosesnya itu isinya tuh cuman perdebatan yang ujung-ujungnya sebenarnya maksudnya sama. Tapi kita harus berdebat dengan gaya bahasa yang beda karena satu orang teater, satu orang film, satu gue belum pernah kerja bareng. Banyak lah gitu aspeknya sehingga menurut gue energinya tuh keburu habis urusan perkara yang kayak begitu gitu. Untuk mencari bahasa yang sama gitu. Walaupun setelah ada tuh ya satu scene di Nurbaya yang kita kerjainnya tuh perdebatan itu tuh dari break makan malam sampai setelah break makan malam, sampai akhirnya gue tinggal karena gue mesti syuting yang lain. Jadi yang debat silakan berdebat, gue masih mau ngambil adegan satu ini gitu. Sampai akhirnya sempet bete-betean apalah segala macam ya. Terus tapi begitu lihat hasilnya di monitor, oh mereka setuju. Oh iya maksudnya ini, maksud gue juga more or less begini gitu. Tapi harus ada 1,5 jam perdebatan itu dulu untuk, karena kan bahasa visual beda ya. Jadi sedangkan di Ismail Marzuki karena semua timnya adalah tim yang sama dengan Nurbaya kecuali Astradanya sama kayak Astradanya doang yang beda. Itu gue merasa bahwa kita semua tuh udah punya trust satu sama lain. Gue udah punya trust sama Pasha karena sebelumnya gue udah pernah kerja bareng. Pasha juga tahu taste gue seperti apa karena gue udah pernah bikin Nurbaya bareng sama dia. Jadi kita dan sama halnya juga dengan Indonesia Kaya yang ibaratnya kita bahkan udah baru dilepas sama Indonesia Kaya, kayak gue mau bikin apa mereka sama sekali nggak mempertanyakan kenapa gue pengen bikin seperti itu. Kalau dulu di Nurbaya kayak gue dipertanggungjawabkan kan, kenapa lo mesti bikinnya shotnya kayak begini, warnanya kenapa mesti biru ketika Nurbaya nikah sama Meringgi, semuanya biru, kenapa cuma satu take, kayak semuanya tuh dipertanyakan gitu. Kalau di sini kayak mau gue ada satu scene di episode nanti itu ada gue bikin bener black and white, hitam putih nggak ada warna, terus tiba-tiba ada satu yang merah doang, mereka nggak ada yang bertanya dan ya udah percaya aja atas visi misi gue sebagai sutradara gitu. Dan rasa kepercayaan itu menurut gue tuh penting banget di sebuah produksi kreatif gitu. Karena ketika lo trust, ketika you put your trust in someone, orang itu pasti akan dengan sendirinya akan mengembangkan, mengeluarkan apa yang ada di diri dia gitu. Itu yang gue rasain. Jadi gue sama Bella contohnya, kita Bella duduk di Bella DOP-nya, Ismail Marzuki. Kita duduk bareng 1 harian penuh waktu itu. Dia datang ke rumah gue. Gue menceritakan visi besar Ismail Marzuki. Gue pengen approach-nya seperti apa secara visual. Gue kasih referensi gue. Gue cerita ke dia, oke Bel, gue nggak mau terlalu kati di sini, nggak kayak Nurbaya, dan gue pengen kita terus moving, karakternya bergerak terus, kameranya bergerak terus, karena gue pengen kita yang nonton itu merasa ikut dalam perjalanannya Ismail Marzuki gitu. Kita ngikutin dia di belakang ibaratnya.
Dan rasa yang pengen gue sampaikan seperti itu gitu. Gue bilang ke Bella, jadi gue pengen lebih banyak kita mainin Steadicam, kita banyak mainin blocking. Oke, terus Bella kayak oh ya oke. Terus dia juga ngasih referensi ke gue, kita diskusi. Terus sama halnya dengan sama Pasha gitu. Gue menceritakan visi misi gue, pengennya gimana. Terus Pasha udah ngeblockingin misalnya. Tapi ketika gue minta, Pas ini gue rubah ya karena nggak works. Kayaknya mesti begini-begini. Oke, dia rubah. Atau misalnya gue butuh yang ketika di set gitu ya. Pas ini gue pengen kameranya tuh masuk ke dalam. Jadi lo bisa nggak bikin misalnya adegannya salaman gitu ya. Jadi satu cowok baris semuanya salaman bersamaan. Gue nggak mau bersamaan, gue pengen tak karena kamera gue kan maju gitu. Itu kan butuh another koreo lagi karena mereka biasa jabat tangan, pas jabat tangan set lepas gitu. Terus langsung berkoreo yang lain. Artinya Pasnya juga harus adjust bagian itu untuk supaya bisa tek terus yang tadinya mungkin ada koreo lain harus dibuang untuk ngerip kayak gitu-gitu. Dan itu terjadinya biasanya ketika di lokasi. Dan karena kita udah percaya satu sama lain, akhirnya Pasya nggak perlu nanya kenapa lu menurut gue lebih bagus ini, nggak ada perdebatan itu, dia langsung ngerti. Oh oke gue bisa bikin, nanti dia adjust, begitu dia lihat di kamera, oh iya gue ngerti maksud lo kayak begini gitu. Jadi nggak ada gue merasa sinergi antara para pemain, para kru, semua yang terlibat di dalam situ tuh semuanya tuh udah punya trust yang kuat satu sama lain, sehingga nggak ada energi yang negatif yang perlu kita iniin gitu. Jadi bener-bener kita fokus sama kreatif gitu. Semua problematika yang kita hadapi ya problematika kreatif gitu. Masalah kreatif kayak ini kayak nggak work, kita harus gini. Ini kayak mesti kita iniin. Lebih ke situ gitu. Nggak ada urusan ego atau apapun itu gitu. Dan menurut gua itu yang bikin Ismail Marzuki works karena semuanya menyumbang ide, semuanya nyumbang energi. Sama halnya juga dengan Bella misalnya kayaknya ini harusnya gini deh Nay. Mungkin kita ngambilnya harus pakai Jimmy Jeep dari top karena lebih bagus gini. Oke, yaudah let's do it. Ayo kita coba gitu. Jadi semuanya tuh berkontribusi dan naro energi dan perasaan ke dalam situ gitu. Dan itu menurut gue yang work. Sama halnya juga pemain-pemain. Gue juga banyak diskusi sama mereka yang mereka merasa misalnya Galabi gitu, Kak ini kayaknya nggak works deh kalau aku yang ngomong kayak gini. Kan sedangkan ini si Hugo Dumas ininya boleh gimana ya enaknya. Jadi kita juga berdiskusi di situ. Oke kalau gitu dialog itu nggak usah deh kita buang aja, mendingan biar dia aja yang ngomong bla 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 gitu. Contoh halnya gitu. Dan kalau kalian nonton Ismail Marzuki itu nggak semuanya itu pemain beneran kan. Ada yang dia yang Yahya itu guru biola. Dia nggak pernah acting seumur hidupnya. Jadi kayak benar-benar nggak ngerti sama sekali blocking, nggak ngerti apapun, nol gitu. Dia baru nyemplung di situ. Dan nggak cuma satu orang yang begitu, banyak yang begitu juga di situ gitu. Itu juga salah satu challenge tersendiri buat gua karena ibaratnya kalau gua main sama biasa aktor film atau sama lo gitu, lo udah tahu oh iya ini kameranya begini nanti begini ya bla 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 bla. Gua ngedirect lo sebagai pemain ya lo menghidupkan gitu kan. Kalau ini gue harus ngedirect detail karena sesimpel misalnya ketika mereka selesai berdialog mereka cenderung nonton karena biasa berkoreografi kan. Jadi abis dialog jadi ikutan nonton film ya gitu, ibarat nontonin temen yang ngobrol. Nah jadi gue di situ tuh harus kayak bisa ngisi kayak oke, gue pengen kalian bikin bisnis act ya, pokoknya anggap aja ini kalian lagi di ruangan latihan. Jadi kalau mereka lagi berdiskusi kamu bisa sambil, ini semua bisa kamu pegang yang ada di sini, kalian hidupin. Bisa sambil dipegang, dielap mungkin, ada yang ngeluarin apa, ada yang beresin apa gitu. Jadi jangan ikutan nonton. Karena kalau ikutan nonton kalian jadi bagian dari penonton gitu, bukan bagian dari pemain di situ. Oh iya kak gitu. Itu hal-hal kayak gitu tuh menurut gue jadi challenge tersendiri gitu. Gue kadang suka lupa bahwa karena gue terbiasa syuting sama orang film, jadi gue lupa bahwa hal-hal seperti itu tuh harusnya gue gue harus bisa menjelaskan lagi dengan baik karena nggak semua orang kan tahu blockingan film. Blockingan film sama teater kan beda ya, sama blockingan
di film seperti apa, bisnis act itu apa gitu. Jadi gue bilang ke mereka anggap aja ini koreografi, bagian dari koreografi dialog gitu. Itu juga ada di film gitu, karena supaya hidup dan jangan lupa kalian harus ingat, kalau nggak nanti nggak continuity ketika kita shotnya pindah. Jadi jangan main asal-asal pegang terus tadi gue megang apa ya, nah itu jangan juga. Jadi harus diingat ya teman-teman gitu. Itu hal-hal sepele seperti itu tuh yang gue pikir sepele itu big deal gitu, karena mereka nggak pernah melakukan itu kan gitu. Jadi ya buat gue menarik banget bisa ngerjain Ismail Marzuki dengan segala keterbatasannya, dengan segala challenges-nya. Tapi gue merasa karena kita sama-sama percaya sama satu sama lain, jadi bisa melahirkan karya yang ya udah apa adanya, mengalir aja gitu pada saat itu. Nah yang gue tadi highlight, tadi gue mau nanya sesuatu tapi kayaknya gue mau nanya ini duluan deh. Apa tuh? Lu bilang ini kan kerja kolektif mah pasti ya, namanya filmnya bukan lu ya. Lu ngelit tuh gimana sih versi lu, Nay? Lu ngelitnya itu loh yang gimana ya? Makanya tadi di awal gue nanya apa yang ada di dalam lu sehingga lu bisa ngasih itu ke luar gitu. Makanya lu ngelit gimana sih, Nay? Gimana ya? Kalau gue sih ngelihatnya, pertama gue nggak pernah memposisikan bahwa gue di atas yang lain. Pokoknya gue merasa bahwa oke, gue di sini sebagai sutradara, tapi gue juga harus bisa belajar berkolaborasi. Yang artinya ini bukan tentang gue, film ini bukan tentang gue, ini bukan film gue, ini film kita bersama. Artinya setiap dari departemen punya suara dan warnanya sendiri gitu. Jadi gue cenderung lebih banyak berdiskusi instead of gue memutuskan sendiri gitu. Paling gue misal kayak secara besar gitu, visi secara besar gue pengen begini, gue pengen warnanya begini. Tapi ketika kemudian ada ide, masukan atau apa, gue pengen dengerin, gue pengen tahu. Karena mungkin barangkali ide mereka lebih baik dari gue, dan itu bukan berarti gue bad sebagai leader gitu. Ya maybe it's a good thing gitu, justru mungkin mereka bisa nambahin bumbu yang gue nggak punya atau gue nggak ada kapasitasnya untuk melihat dari perspektif itu gitu. Jadi biasanya gue cenderung melepaskan si tiap departemen. Walaupun misalnya gue udah ngedirect, gue pengennya begini A, B, C, D gitu. Tapi contoh soal misalnya dari segi camera works gitu, gue udah bilang gue pengennya steady cam apa segala macam, gue pengen close up. Tapi close upnya lensa apa itu gue serahin sama DOP. Gue nggak mau ikut campur masalah itu. Karena apa? Karena gue merasa dia juga punya warnanya sendiri gitu. Gue pengen dia punya identitasnya juga sebagai DOP, bahwa oh ini orang nonton, ini Bella banget gitu. Gue nggak mau orang nonton jadinya semuanya Naya banget. Enggak, gue pengen orang ngelihat oh ini Bella banget. Atau misalnya art directornya Iyo gitu, art director filmnya, orang ketika nonton ini gayanya Iyo banget secara art. Nah gue pengen ada identitas itu, nggak cuman gue aja di dalam film itu gitu. Jadi gue cenderung lebih ngebebasin, mau kita diskusi soal warna apa segala macam, kayak warna set, dinding apa segala macam, tapi gue cenderung lebih ngelepasin dulu. Oke, menurut lo gimana? Ini kan setnya tahun 1930, misalnya ini set toko gramofon. Gue kebayangnya sih pengen ada rak, terus ada ini lalala. Tapi coba deh lo gambar dulu. Nanti dia gambar, jadi gue ngerevisi hasil dari ide dia. Bukan dari awal udah gue pakemin harus begini. Gue nggak pengen sekaku itu gitu. Ya udah di situ baru lahirlah diskusi. Oh gue butuh raknya, paling gue lebih kayak misalnya revisian gue perkara misalnya, oke yuk, ini kan lo udah bikin begini, bisa nggak kalau misalnya lo bikin raknya di tengah? Kenapa? Karena gue pengen karakternya itu bergerak terus jalan ketika dia berdiskusi dengan bapaknya. Kenapa? Karena gue pengen supaya bapaknya yang mengejar dia di situ, bahwa kayak lo nggak bisa gitu, sedangkan dia terus ngejar ambisinya dia. Lalu ketika Hugo Dumas masuk, terus dia terpana, gue pengen dia yang ngejar Hugo Dumas, karena Hugo Dumas adalah mimpinya dia gitu.
Jadi gue butuh ruang untuk bermain di situ, untuk mereka muter-muter situ. Boleh nggak kasih gue itu? Jadi gue lebih cenderung seperti itu. Nanti dia akan merespon. Oh, oke. Ya udah kalau gitu gue di sini gue taruh rak, gue taruh gramofon sama ini ya naik gini. Oh ya boleh, oke. Dah gitu. Jadi lebih ke situ biasanya diskusi gue, bukan soal warna atau soal sesuatu yang menurut gue itu tugasnya dia gitu. Untuk itu kan berarti lo harus, untuk menyediakan ruang diskusi kan berarti lo harus percaya yang tadi lo bilang. Iya. Dengan percaya berarti kan lo menyerahkan salah satu perasaan paling kuatnya manusia, itu adalah takut kan. Gimana cara lo ngeliat gue takut sih, Nay? Takut jelek, takut, walaupun lo bilang di awal lo begini, tapi pada akhirnya lo rilis begitu orang-orang. Karena gue pribadi misalnya, gue tegang ngeliat, atau bahkan gue nggak berani ngeliat adegan gue gitu dulu. Orang bilang bagus gitu, enggak, gue masih ngeyel, karena gue masih takut. Lu gimana caranya memanage takut itu, Nay? Takut kecewa ya terutama. Iya. Ya gue memilih untuk let go aja. Gue memilih untuk melepaskan itu, dan ya gue memilih untuk percaya. Karena menurut gue mau 1 juta orang bilang film gue bagus, kalau gue nggak percaya gue nggak akan pernah bisa. Mau 1 orang bilang itu bagus tapi gue percaya sama orang itu, gue memilih untuk percaya, ya dia akan menjadi bagus gitu di diri gue gitu, dalam diri gue. Jadi ya di situ gue memilih untuk ya udah percaya aja, kita semua punya tanggung jawabnya masing-masing, dan gue memilih orang ini karena gue juga tahu kapasitasnya dia. Ya udah let gue, lepas aja, udah terima aja nanti apa yang dia kasih gitu. Jadi ya gue tetap ada nervous ya, kayak aduh ini works atau enggak ya gitu, ini oke atau enggak ya. Cuman ketika itu datang, gue memilih untuk melepaskan itu semua, kayak ya udah it's okay, gue punya kekhawatiran itu, tapi ya udah kita jalanin aja, nanti kita pikirin di belakang kalau memang ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi kan ketika proses pre-productionnya itu panjang, jadi gue punya ruang untuk ngeliat, oh ini hasilnya bahkan kayak begini, kira-kira digambar. Oh nanti akan ada props kayak gini, oke. It's okay, berarti sesuai dengan ekspektasi gue. Atau misalnya, nah nggak bisa karena budgetnya nggak cukup, jadi ini gue harus simpelin lagi. Oke, nggak apa-apa, simpelinnya seperti apa, nanti begini-begini, ya udah gitu. Jadi kayaknya perjalanan karir gue yang membuat gue jauh lebih bisa menerima gitu loh, kayaknya ya. Gue merasanya bahwa pada akhirnya ya gue nggak bisa maksa ngotot kekeh sama apa yang kemauan gue, karena ini bukan tentang gue, 1, bukan duit gue juga, 2, gue di sini juga dikasih tanggung jawab. Jadi ya udah, apa yang dia kasih, gue selalu punya mindset ya udah, apapun yang dikasih ya gue kerjain semaksimal yang gue bisa. Pokoknya gue akan membuat ini maksimal. Sedikasihnya dari awal gue udah bilang sama Mas Bayu, ya udah Mas Bayu itu produser gue. Nah ini tapi kita nggak bisa ya, contoh soal misalnya adegan di geladak kapal, kan tadinya pengen ada moncong kapal, terus kayak proper gitu ya. Ini tiang doang. Ini cuman itu karena ya kita nggak bisa. Kamu antara kamu kurangin bangunan rumah yang kompleks itu, atau kamu punya moncong kapal. Jadi ya gue disuruh memilih. Akhirnya gue bilang ya udah gini deh, kasih aku kita maksimalnya segimana. Nanti dari situ aku merespon dari segi kamera apa segala macam. Aku menyesuaikan. Ya kita nggak bisa, paling cuman bisa kasih tiang doang. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku akan merespon itu. Ya udah maksimalnya aja segimana gitu. Jadi gue sekarang udah lebih bisa melihat dari perspektif itu, nggak ngotot kayak enggak pokoknya harus ada, kalau enggak gue nggak mau syuting gitu misalnya. Nggak bisa gitu. Gue merasa ya ini bukan duit gue, bukan project gue doang sendiri. Ya udah semaksimalnya mereka bisanya ngasih gue apa, ya gue akan maksimalin di situ gitu. Gokil lu ya, maksudnya gue tuh nggak habis pikirnya adalah lu tuh bisa membuat sesuatu tuh jadi versi terbaiknya kali ya. Ya pokoknya semaksimal gue, ya gue kasih itu, adanya apa ya gue maksimalin, adanya apa ya gue maksimalin gitu aja. Gue jadi penasaran sama rutinitas lu sehari-hari kalau misalnya lu
mau syuting dan nggak ada syutingan. Rutinitas dari pagi lu ngapain, karena penting untuk, karena gini, lu akhirnya bisa nerima, ya kalau gue dikasih segini ya gue bikin yang paling bagus maksimal segini. Terus gue memberikan kepercayaan ke orang, gue melihat gue rasa takut, gue harus memilih untuk percaya. Itu kan semua otot-otot yang dilatih, Nay, setiap hari, Nay. Itu kan nggak datang, itu kan nggak datang. Iya. Iya kan, kayak oke, gue percaya gitu. Nggak gitu kan? Enggak. Gue boleh tahu nggak lu dari pagi tuh gimana? Sumpah nggak penting, rutinitas gue tuh bener-bener nggak ada. Ada rutinitas salah satu teman kita, nanti gue nggak bisa sebut namanya, nanti lu nonton aja. Emang dia bertanya, emang lu pikir tugas gue adalah seperti pekerjaan gue? Enggak, gue tuh duduk diem, bengong, ngeliatin ini, ngeliatin itu, terus gue nulis, kadang-kadang gue gambar. Dan gue penasaran sama aktivitas manusia lu. Oh. Karena itu yang bikin otot lu jadi kelatih untuk ngelakuin semuanya gitu. Oke. Rutinitas gua pagi-pagi ketika gua melek, ketika gua bener-bener sadar bangun, yang pertama gua lakuin adalah gua mengucap syukur. Itu pasti setiap gua bangun kayak gua pasti merem dulu untuk berdoa dulu, kayak ngucapin terima kasih atas hidup ini, atas semuanya, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan. Thank you God, I love you so much, I love you. Pokoknya gue ini abis itu baru gue beraktivitas. Dan biasanya abis bangun, ya setelah gue melakukan itu, gue leyeh-leyeh, buka Instagram seperti orang-orang pada umumnya, buka WhatsApp, ngecek. Oke. Abis itu langsung handphone ya? Ya, abis gue merem dan berdoa, abis itu gue ngecek handphone, ngecek WhatsApp, ngecek Instagram bentar, terus gue taro. Ini kalau nggak syuting ya. Terus udah gitu, abis itu gue leyeh-leyeh, nader leyeh-leyeh lagi. Terus kan gue tuh suka banget ngelamun ya. Kayak, jadi gue bisa kayak duduk, terus diem, kayak nge-restart otak gue gitu. Terus tiba-tiba gue keinget apa, gue catet gitu, gue tulis. Gue juga punya jurnal, jadi kadang gue nulis juga. Terus abis itu gue mandi, oh enggak ding, kalau nggak ada kegiatan biasanya gue olahraga dulu, nge-gym dulu. Abis nge-gym baru gue mandi dan berkegiatan. Dan mostly kegiatan gue kalau lagi nggak syuting dan pokoknya lagi nggak sibuk, ya gue main sama teman-teman gue. Main ke rumahnya Afgan, main ke rumah Vidi, ngapain kayak gitu, bikin nonton apa, pokoknya bikin kegiatan sendiri aja. Atau tiba-tiba ntar video call siapa gitu. Kalau lagi syuting, ya udah pasti gue bangun, gue berdoa, ya gue langsung siap-siap mandi apa segala macem, langsung berangkat syuting. Biasanya kan syuting jam 6 pagi gue udah dijemput tuh. Terus di mobil biasanya gue nggak dengerin lagu apa-apa, gue cuma diem ngeliat jendela sampai nyampe set. Baru habis itu menyapa semua teman-teman di set dan ngecek, ngebuka score sheet, gue lihat dulu hari ini apa, terus setnya gimana, baru gue samperin kru gue biasanya. Oke, gimana hari ini? Kita kan ngambil ini gimana? Iya nih Kak, ini udah bla bla bla, ini sekarang lagi di ini. Oke, yaudah gue duduk lagi, biarin mereka kerja dulu, baru kalau udah set, baru gue mengkoreksi yang gue pengen. Misalnya, ini kayaknya boleh nggak, gue nggak mau nih kalau ngebukanya nggak, jangan dari white-nya, jangan segini, boleh lebih maju nggak gitu. Jadi gue lebih adjust-nya tuh lebih semini mungkin lah, semikro mungkin, nggak yang ganti ini gue nggak suka gitu. Itu jarang banget. Yang selera lu subjektif tuh jarang ya? Maksudnya gimana? Yang tadi gue nggak suka ini gitu, enggak ya? Jarang. Maksudnya ada pasti, tapi lu kasih pilihan? Iya, misalnya kayak pemilihan kemarin katanya. misalnya gue abis syuting salah satu musikal pendek, terus gue nggak suka banget lagi nih artnya, tapi ya gimana juga, kita juga cuman ada waktu 2 minggu persiapan, bahkan gue ketemu sama, maksudnya meetingnya aja cuma 2 kali gitu, gue cuman dapat dari gambar 2D doang, 2D sketch doang, terus ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang gue bayangkan. Ya udah, nggak ada yang bisa gue lakuin, ini udah di set juga kan. Ya gue bilang ke produser gue, misalnya sejujurnya aku nggak happy sama
sama artnya, karena menurut aku kita bisa lebih maksimal. Ini aku bingung sih mau ngeresponnya gimana dari segi kamera, karena kesini bocor, ke situ bocor, tapi ya udah nggak apa-apa, aku maksimalin aja. Tapi menurut produser gue, enggak kok, ini udah cukup, segini cukup kok, ya ini kan panggung, ya beginilah teater panggung, memang kosong melompong gitu kadang-kadang kan, nggak seperti film yang detail gitu di kamera. Terus gue kayak, oh ya udah kalau kayak gitu yang penting gue merasa yang penting klien gue atau produser gue tahu ya kalau kita sebenarnya bisa maksimal, tapi dengan yang kita yang punya ya maksimalnya segini gitu. Lu pernah disalahin gitu nggak, Nay? Pernah lah. Pernah. Tapi bukan lu yang salah? Pernah. Lu nerimanya gimana? Ya udah, ya mau gimana lagi. Gue kayak ya udahlah, abis itu ya gue nggak kerja bareng lagi aja sama orangnya. Oh berarti tapi ada ya? Ada. Ada orang-orang kayak enggak deh gue. Iya. Kalau duitnya gede nih, tapi lu kerja lagi sama orang-orang seperti itu, lu mau ambil gak? Aduh, gue nggak tahu apakah kesehatan mental gue lebih berharga dibanding uang yang gue dapatkan. Kayaknya mental gue lebih berharga daripada gue stres. Gue dulu pernah bikin satu film, syutingnya chaosnya setengah mati, terus gue nggak di-appreciate sebagai sutradara, dan ketika tayang hasilnya kurang bagus secara penonton, yang disalahin sutradaranya gitu, yang disalahin gue sebagai sutradara karena filmnya nggak laku gitu. Itu gue kecewa banget, karena gue merasa bukan karena mereka menyalahkan gue, tapi gue merasa bahwa loh ini kan teamwork ya. Kalau lo jadi bisa melemparkan ini ke gue doang, harusnya lo juga berkaca sama diri lo juga, jangan ke gue doang gitu. Salesnya gimana, marketingnya gimana ya? Mestinya lo coba lihat deh kayak apa yang salah kok jadi nyalahin produknya. Karena gue merasa bahwa banyak kok film yang menurut gue misalnya lebih kurang dari gue tapi bisa works gitu misalnya. Kan bukan berarti gue yang salah gitu. Jadi mungkin kita bisa coba sama-sama evaluasi, harapan gue seperti itu. Tapi ketika yang dilempar gue, ya udah gue di situ kayak ya udahlah, kayaknya nggak worth it deh gue kerja untuk orang yang nggak bisa appreciate gue pada saat itu. Gue inget banget pertama kali gue datang ketemu sama salah satu bosnya. Gue kan memperkenalkan diri ya, itu dulu tahun 2017. Halo, saya Naya, saya sutradaranya. Oh, you don't look like a director. You don't look like a director to me. Oh iya, oke, gitu. You look like a model? Terus gue kayak oke, udah. Terus kita kan syukuran ya. Syukuran pertama kali mau syuting nih. Sebelum syuting kan kita syukuran potong tumpeng ya. Terus si bos ini berceritalah sedikit bahwa kayak oh iya pencapaiannya. Kayak dulu saya pernah pertama kali saya bikin film juga dengan sutradara baru, muda, lalalala. Gue pikir abis itu dia akan bikin kita semangat dong, kayak oke nih gitu, bahwa kita pasti bisa gitu. Ujungnya kan kita harapnya gitu. Terus kayak ternyata saya gagal. Ternyata dia menceritakan kegagalannya dia. Di syukuran lah. Iya. Di syukuran lah. Iya. Terus gue di situ langsung diem kayak sebuah timing. Gue langsung lihat-lihatan kayak ya Allah, gue pikir kita bakalan berdiskusi, bakalan menceritakan sukses story-nya dia, ternyata dia menceritakan cerita kegagalannya. Mungkin itu kenapa akhirnya gagal ya, karena dari awal mindsetnya udah ngomongin hal yang kayak begitu kali ya. Sama yang baru pasti gagal dari kepala pemimpinnya. Iya. Ya kan lu sebagai jenderal juga, oh ya udah gagal kali ya gitu kali. Jadi gue juga di situ udah jiper minder duluan kan, kayak loh kok kayak gini ya gitu. Tapi ya udahlah gitu. Ya gue jalanin aja seperti biasa. Terus ya itu di situ gue kayaknya merasa bahwa udahlah kayaknya ya gue kerja sama yang cocok sama gue aja. Gue nggak mau maksain buat dulu kan gue pengennya explore ya semuanya, gue coba PH ini PH itu, pokoknya yang penting ya gue cobain aja dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya gue lebih memilih untuk ketemu dulu, ngobrol dulu, kalau nggak cocok ya gue nggak mau maksain gitu. Cocok itu kayak apa sih, Nay? Buat lu? Vibin, asik. Gue kesel lo dengernya. Betul nggak? Kesel.
Vibe-in anjir. Enggak sih, cuman cocok di mata gue tuh satu, gue gak suka orang yang koki. Koki? Ya, koki tuh kayak sombong gitu, yang belum apa-apa udah kayak gue nih yang punya ini. Gue gak suka tuh. Dan gue lebih bisa bekerja dengan orang yang bisa menerima masukan, yang maksudnya dia melihat gue juga sebagai sutradara, sebagai partner, bukan sebagai kacung. Alat? Iya, atau alat. Dan gue lebih suka bekerja dengan orang yang bisa menghargai orang-orang di bawah dia gitu. Gue kalau misalnya dari awal dia udah kebawahannya kurang, gue biasanya ilfeel pasti di situ kayak aduh berarti ke gue juga dia akan seperti itu gitu. Jadi ya itu sih kalau gue ya. Sama gue tuh nggak bisa sama orang yang suka marah-marah. Itu karena gue nggak terbiasa kayaknya deh. Dengar suara kenceng. Gue pasti kayak langsung tegang gitu. Makanya gue ke Astrada gue biasanya gue pasti milih Astrada yang chill gitu, maksudnya tegas tapi nggak ngomong kasar, nggak marah-marah. Terus dan gue pasti ngomong ke Astrada gue nggak mau di set ada marah-marah ya, maksudnya lo tegas nggak apa-apa, tapi kalau lo marah-marah pakai bahasa kotor, gue nggak bisa, lebih baik kita nggak usah kerja bareng gitu, karena gue nggak mau ada energi seperti itu di set gue gitu, karena itu ngaruh ke gue dan ngaruh ke pemain juga kan. Jadi gue pengennya udah kita seneng-seneng aja di sini. Gue tahu kita semua sama-sama kerja, sama-sama capek, sama-sama cari uang. Ya udah might as well kita having fun gitu. Buat apa kita kerja tapi menderita gitu. Gitu biasanya. Marah versi lu tuh kayak gimana? Nah, gue tuh kan lagi ke terapi ya, terapis ke psikolog. Kemarin baru aja psikolog gue nanya hal yang sama kayak lu. Tentang marah gue. Ternyata gue kan nggak pernah marah ya. Ternyata karena gue baru sadar bahwa gue tuh nggak pernah belajar marah dari kecil, Nang. Karena ketika gue lagi marah, ketika gue marah waktu kecil gue dimarahin balik, nggak sopan atau jangan marah-marah apa. Jadi akhirnya gue cenderung lebih ngesupres emosi amarah gue. Jadi ke bawah sampai gede, jadinya gue nggak bisa marah. Tapi bukan hal yang baik ya. Gue merasanya it's not a good thing gitu. Harusnya gue bisa ekspres marah gue kan dengan cara yang lebih sehat lah gitu misalnya. Ini karena gue semuanya gue telan sendiri amarah gue bilang ke psikolog gue ya, gue kalau marah, kalau biasanya gue diem aja, tapi kalau udah marah banget gue biasanya nangis. Oh itu bukan marah, itu namanya frustasi. Kamu menangis karena kamu udah saking stresnya akhirnya kamu frustasi jadi nangis, bukan karena marah. Tapi yang pertanyaan saya, marah kamu seperti apa? Kemana amarah kamu? Kamu kemanain? Aku diem. Aku bilang, ya gue simpan di bawah, di dalam. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, ya karena gue gak pernah dikasih kesempatan untuk belajar emosi marah. Jadinya ketika amarah itu datang gue nggak tahu mesti gue apain. Akhirnya gue tekan ke dalam karena gue nggak nyaman dengan rasa kayak tiba-tiba dada lu panas, kenceng, jantungnya deg-degan, terus panas ke kepala. Itu gue nggak suka rasa itu karena gue nggak terbiasa. Akhirnya gue turunin ke dalam. Akhirnya gue diem atau gue cabut gitu. Jadi lu nggak let it go and let it flow, tapi lu pendem ya? Itu adalah salah satu yang harus gue ini sih benahi. Gue mau nanya satu hal deh, Nay. Lu tahu legging Beetlejuice nggak? Lu tahu Beetlejuice nggak karakter? Legging garis-garis hitam putih. Gue nggak tahu itu legging, gue nggak tahu itu apa. Sesuatu yang stretchy. Hitam putih itu apa? Lu punya memori nggak soal itu? Nggak ada ya? Apa sih itu? Nggak, gue nanya aja. Ntar gue kasih lihat fotonya. Kenapa itu? Enggak apa-apa. Anyway, berarti lu nggak bisa. Kalau lo gimana? How do you express your anger? Marah. Nah itu, gue tuh nggak bisa. Gimana sih caranya? Gue ngelawan norma. Iya, ngelawan norma gitu. Kalau gue, norma contoh nih, nggak usah tiba-tiba lu bakar gedung, jangan gitu. Wow, itu anarkis ya? Iya, bakar gedung buat ngilangin berkas gitu jangan. Wow.
Oke, nah jadi gua sesimpel gini. Ini adalah latihan yang menarik banget untuk dikasih ke gua waktu itu untuk ngontrol dan juga untuk ekspresiin sesuatu. Betul. Ngeludah di jalan. Oh ya? Lu pernah nggak ngeludah di jalan? Nggak pernah. Iya. Lu nggak bisa pasti. Ngeludah ya gitu. Itu latihan. Gua masalahnya gini. Beberapa kenalan gua yang menekan emosinya itu nggak bisa ngeludah di jalan, nggak tahu kenapa nggak bisa. Nggak bisa sih gue. Karena ngelawan norma. Lu akan mikirin kayak anjir ntar orang jijik kali yang lihat-lihatin gitu. Padahal mah lu udah nggak enak di sini, udah reak gitu misalnya. Udah ya tuh gitu. Gue kalau reak gue telan balik. Iya kan? Jijik nggak? Iya kan? Iya gitu. Sorry TMI. Iya kan, maksud gue itu ngeludah di jalan. Pantesan amarah gue pendem lagi ya. Iya kan, gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal yang dipendem-pendem, saya mau ngajak Naya jalan-jalan nih. Apa nih? Iya, jadi. By the way seru deh ngobrol-ngobrol kayak gini, gue suka. Makasih Naya. Nanti ntar pertanyaan lo cukup men-trigger gue untuk kayak jadi kayak punya self reflection gitu, jadi kayak iya ya apa ya gitu, gue jadi belajar ke dalam diri gue juga. Nah mumpung lu lagi kesana, ini ada satu benda nih. Di dalam lu kan banyak hal yang terpendam yang mungkin udah nempel, udah gitu nggak ada ruang-ruang yang orang nggak bisa masuk. Bangsat nih. Lu tahu botol parfum Poison nggak, yang kayak labu, kayak bentuknya kayak, lu tahu nggak? Lu ada memori nggak soal itu? Ada nggak? Ada. Oke. Ntar kita ngomong off air ya. Nah, anjing ulang ya. Anjing goblok. Ntar lu. Jadi gini. Jadi kan ada banyak hal yang mungkin lu pendam atau mungkin lu nggak bisa verbalkan. Cuma lu doang yang tahu. Gua punya satu sarana simple. Kalau boleh tuangin ke sini. Dengan orkestra perasaan lu yang ditulis apa jadi tubuh. Nggak ada alat tulis. Oke. Pakai apapun yang lu bisa. Terus habis itu? Ya lu lakuin dalam bentuk apapun yang badan lu mau, yang hati lu mau, yang pikiran lu mau. Terus sambil ngobrol dong. Ngobrol apa nih? Lu maunya ngobrol apa? Apanya? Gue tuh lagi akhir-akhir ini emang lagi anxious banget sebenarnya. Lagi banyak trauma-trauma yang dulu gue alamin yang keluar lagi gitu. Makanya gue ketemu sama psikolog. Dan ya salah satunya itu gitu yang harus gue benahi itu amarah. Dan gue tuh menyadari ya setelah gue ketemu dengan psikolog gue tuh menyadari kalau semuanya itu berpusat kepada acceptance, ingin diterima. Karena gue merasa bahwa diri gue tuh nggak cukup. Jadi kayak gue melakukan ABCD karena gue pengen diterima gitu. Jadinya kecenderungannya adalah gue insecure sama diri gue. Kayak gue pengen ngasih yang selalu kayak mikirnya tuh harus yang terbaik gitu. Kayak kalau gue dikasih apa ya gue harus ngasih yang terbaik. Atau kalau misalnya ada kemarin gue
ketemu sama temen gue orang Belanda, terus dia datang, terus dia gue mau pengen masakin masakan Indonesia, terus gue masak masakan Indonesia kan, lalu kemudian dia bertanya sama gue, terus gue bilang, oh I hope you like the food gitu, karena ya gue masak masakan Indonesia, it's for you. Lalu kemudian dia bertanya, what if I don't like it? Dengan secara casual gitu, okay, but what if I don't like it? Karena gue bilang kayak, gue berharap lo suka ya. Terus gue bilang, well it's okay, if you don't like it, that means next time I have to be better aja to cook something for you. Terus dia kayak, no, if I don't like it, we can order GoFood, and then we can eat whatever I order from GoFood, and that doesn't mean that your food is not good for you. It's not good. It's just that maybe I have a different taste than you. That's it. Doesn't mean that you're not good. Terus gue di situ kayak tertohok. Iya ya, kenapa gue hal sepele perkara masak aja tuh gue projectingnya tuh ke diri gue kalau orang nggak suka gitu. Langsung mikirnya, oh berarti gue not good enough. Berarti gue harus ngasih, next time gue harus lebih baik lagi gitu. Dan ternyata sumber anxious gue adalah salah satunya itu gitu, termasuk yang gue cerita ke lo, premier, gue nggak pede, ya itu ternyata sumbernya ke situ juga. Dan ya di situ gue sadar bahwa karena gue merasa menjadi diri gue itu nggak cukup, sulit untuk diterima, jadi gue merasa bahwa gue tidak akan pernah cukup, sehingga apapun yang orang nggak suka itu langsung ke diri gue sendiri gitu. Gue langsung mikirnya gue gitu. Padahal ya belum tentu itu hubungannya sama gue, termasuk karya gue gitu. Mau segimana gue sadar bahwa gue selalu berusaha untuk ngasih tahu diri gue sendiri kayak, Naya, karya lo itu gak ada hubungannya sama diri lo sebagai manusia. If they don't like it doesn't mean they don't like you. Mereka mungkin emang punya taste yang berbeda aja sama kamu. Bukan berarti mereka attacking kamu, nggak ada kok. Ini dua hal yang berbeda. Tapi karena gue punya punya bawaan dari kecil di mana gue merasa selalu kurang, jadi I cannot help it, dengan akhirnya itu menjadi seolah attacking ke gue gitu, menjadi kayak ini gue yang salah atau gue yang kurang. Jadi itu salah satu hal yang pengen gue benahi, bahwa buat menjadi diri gue sendiri itu udah cukup, dan gue harus bisa menerima diri gue sendiri, karena dengan itu mungkin gue akan menemukan kedamaian di dalam diri gue, dan gue akan selalu merasa cukup, dan gue akan nggak punya kecemasan-kecemasan yang nggak perlu lagi.